Selamat datang di kanal kami. Hari ini, kita akan menjelajahi sejarah awal umat muslim di Nusantara, jauh sebelum organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah hadir. Sebelum kedua organisasi ini berdiri, umat muslim di Nusantara sudah membentuk komunitas yang kuat dengan praktik keagamaan unik yang tercermin dalam budaya lokal mereka. Majelis Taklim dan Pengajian. Majelis Taklim dan Pengajian menjadi fondasi utama kehidupan keagamaan di komunitas-komunitas Nusantara. Di dalam Majelis Taklim, umat muslim berkumpul untuk mempelajari dan mendalami ajaran agama Islam. Acara ini seringkali diadakan di rumah-rumah atau di tempat-tempat khusus yang disediakan untuk kegiatan keagamaan. Para peserta pengajian dipimpin oleh tokoh agama setempat atau guru agama yang dihormati dalam masyarakat, yang berbagi pengetahuan dan pemahaman agama kepada para hadirin. Pengajian tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk belajar agama, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat ikatan sosial antar anggota komunitas. Diskusi yang terbuka dan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan sehari-hari juga seringkali terjadi di Majelis Taklim, mencerminkan cara umat muslim mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, pengajian Kitab Kuning juga menjadi bagian penting dalam Majelis Taklim. Kitab Kuning merupakan kumpulan kitab klasik Islam yang diajarkan oleh para ulama kepada generasi penerus. Materi yang diajarkan meliputi Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Melalui pengajian Kitab Kuning, generasi muda belajar tidak hanya tentang teks-teks suci Islam, tetapi juga tentang nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan perilaku mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, Majelis Taklim dan Pengajian tidak hanya menjadi tempat untuk memperdalam pengetahuan agama, tetapi juga sebagai pusat pendidikan karakter dan moral dalam komunitas. Surau dan Langgar sebagai pusat ibadah. Surau dan Langgar merupakan institusi keagamaan yang berperan penting dalam kehidupan komunal umat muslim di Nusantara. Berbeda dengan masjid yang lebih besar, surau adalah bangunan kecil yang digunakan sebagai tempat ibadah sehari-hari dan juga sebagai pusat kegiatan keagamaan. Surau seringkali menjadi titik fokus kehidupan keagamaan di desa-desa atau kawasan perkampungan. Di dalam surau, umat muslim berkumpul untuk melaksanakan salat berjamaah dan mengadakan pengajian Kitab Kuning. Aktivitas keagamaan di surau dipimpin oleh para imam atau ulama setempat yang dihormati karena pengetahuan agama dan kearifan mereka. Selain sebagai tempat ibadah, surau juga berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan agama dan moral dalam masyarakat. Langgar, di sisi lain, adalah tempat ibadah yang lebih sederhana dan terkadang tidak permanen. Langgar biasanya dikelola oleh komunitas kecil atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan ibadah sehari-hari. Meskipun berukuran kecil, langgar memiliki peran yang signifikan dalam memelihara kehidupan keagamaan di tingkat lokal. Kehadiran surau dan langgar tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual umat muslim, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan identitas keagamaan di komunitas. Perkumpulan Sufi dan Tarekat. Di samping praktik keagamaan yang umum, beberapa komunitas muslim di Nusantara juga mengembangkan minat pada aliran Sufisme dan Tarekat. Sufisme merupakan aliran mistik dalam Islam yang menekankan pada pencarian pengalaman langsung dan pribadi terhadap Tuhan. Para pengikut Sufisme, yang sering disebut sebagai Sufi, mengembangkan praktik spiritualitas yang mendalam untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran Islam. Tarekat, di sisi lain, adalah perkumpulan atau jaringan spiritual yang mengikuti suatu tradisi khusus yang diajarkan oleh seorang guru atau syekh. Anggota tarekat ini berkomitmen untuk mengikuti ajaran guru mereka dalam rangka mencapai kesucian spiritual. Para guru atau syekh tarekat seringkali berperan sebagai pemimpin spiritual yang memberikan bimbingan kepada murid-murid mereka dalam praktik-praktik spiritual dan etika kehidupan sehari-hari. Keberadaan perkumpulan Sufisme dan tarekat menambah warna dalam panorama kehidupan keagamaan di Nusantara,
menunjukkan keragaman dan kedalaman dalam pengalaman keagamaan umat Muslim. Halakah dan kajian Kitab Kuning. Halakah adalah bentuk lain dari pengajaran dan diskusi agama dalam komunitas Muslim di Nusantara. Biasanya dipimpin oleh ulama atau cendekiawan agama terkemuka. Halakah menjadi wadah untuk pembelajaran mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Anggota halakah berkumpul untuk membahas berbagai aspek kehidupan berdasarkan panduan agama Islam, memperdalam pemahaman mereka tentang hukum-hukum agama, serta merenungkan makna dan aplikasi ajaran-ajaran suci dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kajian Kitab Kuning, seperti yang diajarkan di dalam halakah, membantu memelihara warisan intelektual Islam di Nusantara. Generasi muda belajar tentang teks-teks klasik ini tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga untuk menginternalisasi nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi landasan kuat bagi pembentukan karakter mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, halakah dan kajian Kitab Kuning menjadi pusat intelektual dan spiritual yang mengembangkan pemahaman agama Islam di kalangan komunitas Muslim di Nusantara. Integrasi nilai-nilai Islam dalam budaya lokal. Salah satu ciri khas dari Islam di Nusantara adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan budaya lokal. Umat Muslim di Nusantara tidak hanya menganut agama Islam secara ritualistik, tetapi juga memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi adat istiadat yang telah ada sebelumnya. Hal ini tercermin dalam berbagai upacara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Muslim, di mana unsur-unsur Islam menjadi bagian integral dari ritual dan perayaan tradisional. Integrasi ini tidak hanya memperkaya identitas keagamaan mereka, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang beragam. Dengan demikian, sejarah awal umat Muslim di Nusantara menunjukkan adanya kekayaan dalam tradisi keagamaan dan integrasi budaya lokal sebelum masa NU dan Muhammadiyah. Praktik-praktik keagamaan seperti majelis taklim, surau, tarekat, halakah, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam budaya lokal, semuanya merupakan bagian dari upaya umat Muslim untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam dalam konteks geografis dan sosial yang berbeda-beda di Nusantara. Demikianlah ulasan kita tentang sejarah awal umat Muslim di Nusantara. Dari majelis taklim yang menjadi tempat pembelajaran dan solidaritas sosial, hingga surau dan langgar yang menjadi pusat ibadah dan pendidikan agama lokal. Dengan memahami perjalanan ini, kita dapat lebih menghargai warisan keagamaan dan budaya yang kaya di Indonesia. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk berlangganan kanal kami untuk konten-konten menarik lainnya.